Semangat ya. Tadi baru belajar apa? Mencintaimu Kak. Oh, kok Kak sih? Ini ibu udah tua loh. Masih adik kok. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Kita kemarin belajar globalisasi. Masih ada yang masih ingat kemarin globalisasi itu apa? Masih juga. Ibu juga lupa. Kalian ya. Kayaknya kok masih kosong ini kursinya banyak yang kosong. Ini siapa yang nggak berangkat? Ini kita sudah berangkat Bu. Kayak itu Palawati, yang sebelah itu Ajeng. Oh kalian pada peka ya? Alhamdulillah. Ini kita belajar sosiologi, jadi kalian harus peka terhadap lingkungan sosial kalian. Oke, kayaknya masih pada ngantuk, pas pada tegang. Mungkin kita ikut dulu pemanasan dulu gini deh. Namanya gini. Perhatikan ibu ya, perhatikan kata ibu. Ini sapi. Sapi. Yang ini kuda. Kuda. Kalau ini kerbau. Sapi, kuda, kerbau. Yang ini saru. Gimana sih? Kalau lagi gini lagi. Kerbau. Ini sapi. Iya. Yang ini kerbau. Ini yang mana? Ini sapi. Yang ini kerbau. Oh, sapi kerbau. Kalau ini kuda. Kuda. Oke, Bu. Ini Kuda. kalau dia tepuk tangan untuk Dek Yayas. Karena dia yang paling benar di antara banyak kalian. Masih bingung? Masih bingung? Ya udah nanti belajar lagi. Jompak semua. Gak mau ada Tanya sama. Nanti Dek Yayas kasih tahu ya teman-teman yang lainnya ya. Oke. Kuda ilmu. Kalau dia pernah nanti buat sama ibu ya. Tadi udah absen. Kita langsung aja. Oh, ini yang ini. Kalau ini pakainya itu. Iya, masih semangat banget ya. Masih berpikir gitu ya. Hari ini kita akan belajar globalisasi. Masih ingat globalisasi kemarin apa? Sebelumnya ibu mau tanya, kalau ibu bilang globalisasi, yang di dalam pikiran kalian itu apa? Dunia. Bumi, bunda. Kalau tidak, kalian cari deh salah satu benda yang dekat dengan kalian yang berhubungan dengan globalisasi. Sampai asusku. Kenapa ini tuh bagian dari globalisasi? Karena itu saya bisa komunikasi dengan anak saya yang Dengan di saya. Arab. Ada buat. Kita video call. Ya, sudah. Video Ada call. yang, nah, ada yang tahu apa itu globalisasi sekarang? Tadi Menteri bilang globalisasi itu gadgetnya, karena dengan gadgetnya itu dia bisa komunikasi dengan keluarganya di Arab. Ada yang tahu nggak globalisasi itu apa? Definisinya globalisasi itu Penduniaan contohnya. Bu. Penduniaan Bu. Iya, proses penduniaan. Di mana sebuah proses itu Nggak ada betul. iya, nggak ada batas-batasnya. Dunia itu seperti tanpa batas karena adanya kemudahan interaksi itu. Nah, hari ini kita akan fokus belajar mengenai aspek-aspek globalisasi dan pengaruhnya, pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal, terhadap masyarakat. Tujuannya apa sih Bu belajar globalisasi ini? Jelas kita punya tujuan, punya manfaat yang besar. Kalau kita belajar globalisasi ini, kita mempunyai wawasan. Kita mempunyai wawasan mengenai globalisasi. Kita tahu perkembangan dunia. Kita tahu apa sih yang terjadi di dunia. Lalu kalau kita nggak belajar globalisasi, dampaknya apa? Dari mana ya? Udah Bu, udah. Kudet. Iya. Negara lain, negara tetangga tahu keadaan kondisinya kita di sini, bisa mengakses, bisa tahu, tapi kita nggak tahu karena kita kudet, gaptek, gagal teknologi. Kemudian apa sih aspek-aspek globalisasi itu? Aspek globalisasi itu ada aspek ekonomi, ada aspek iptek, ada aspek sosial budaya. Aspek ekonomi ini mengintegrasikan ekonomi nasional bangsa ke dalam ekonomi global. Jadi itu sekarang sistem ekonomi kita itu sudah dituntut secara global, adanya perdagangan bebas. Kemudian iptek, globalisasi iptek ini memunculkan kepentingan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya apa sih Bu?
Contohnya adanya sekarang apa? Teknologi itu semakin canggih. Kita belajar dengan teknologi. Kemudian adanya student exchange. Tahu nggak student exchange itu? Apa? Pertukaran. Nah, pertukaran pelajar. Kan sekarang mudah kan kita pertukaran pelajar yang di Indonesia belajar di luar negeri, yang di luar negeri belajar ke Indonesia. Kemudian globalisasi menyebarkan berbagai nilai sosial dan budaya suatu negara ke seluruh dunia. Itu sosial budayanya. Sudah paham di sini? Iya, Bu. Ada yang tanyakan? Belum? Belum. Kalau belum ada, kita langsung bagi kelompok saja. Karena tadi udah, sepertinya kan udah sama saling dekat ya. Oh, enggak. Iya, Bu. Sebenarnya baru kemarin ya, maksud ya kelas 3 ya? Iya. Ih, Iya. Iya. Apa udah Kita temenan dari kelas 1, Bu. Oh, Bu, aku mau pulang, Bu. jangan dong. Nanti nilai kamu kasih C. Ini kantong ajaib. Nanti Ibu Doraemon ya. kalian kan habis lebaran tuh dapat THR banyak tuh. Dapat THR banyak kan? Nanti juga ibu kasih THR. Kalau Pak Jokowi ngasih sepeda, kalau saya ngasih THR, jangan khawatir. Kalian pilih dulu. Barangkali ini nanti jadi permen jodoh kalian. Oke, Satu itu ya, aja. Bu. Endorse kiss. Kalau saya Pilih warnanya, Bu. Gak boleh, satu aja langsung. Nanti makan, Bu. buat langsung dimakan ya, Bu. Apa nanti beneran ya? Kira bohong. Boleh langsung dimakan, tapi setelah ibu selesai, Kayak permen. setelah Dia dapat apa sih? Kalau aku nggak ada pasangannya gimana? Ya, dari tahu. Dari tahu. Santai, Min. Damai, Min. Ayo gimana? Dalamnya warnanya apa nih? Aku tidak mau. Sama. Lo ganti warna. ya udah ini aja. Kuning. Siapa? Aku kamu siapa? Ada yang dapat orange? Orange, Dapat orange orange. siapa? Ah. Ya sama Doraemon. Oke, yang dapat orange langsung berkelompok ya sama kelompoknya. Gimana, Bu? Sama anak Melingkar, duduknya di dekatan ya. Ya. Yang dapat kuning, yang dapat ungu, Oh. silakan ya. Berdiri langsung gabung ke teman-temannya kelompok. Mantap jiwa. Yang dapat ungu juga. Ya perhatikan apa? Orange. Sini sini mantap jiwa sini. Oke. Sudah semuanya berkelompok. Melingkar dong, biar kalian tuh nanti bisa saling memahami. Nggak bisa, Bu. Cuma itu nggak bisa makan. Oke, yang dapat orange siapa tadi? Sini, Bu, sini. Yang dapat ungu? Saya Yang dapat kuning, oke. Yang orange ibu tugasi kalian mencari contoh aspek globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian pengaruhnya apa di masyarakat atau komunitas lokal. Paham ya? Nah, oke, yang di sini pengennya apa? Kita karena ibu baik kalian akan kasih sosial budaya. Ini apa? Itlek, oke, itlek. Kalian cari contohnya, kemudian bagaimana pengaruhnya ya. Ya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit saja. Oh ya, sebelumnya ibu punya di sini beberapa gambar. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, tugas kalian mencari tahu aspek-aspek globalisasi di bidang yang kalian udah dapat tadi ya tugasnya. Kalian pilih salah satu gambar atau beberapa gambar yang bisa menceritakan penjelasan kalian itu. Oke? Kalian perlu memilih salah satu gambar. Ini ya. Pilih salah satu gambar atau beberapa gambar yang dapat menjelaskan penjelasan kalian itu. Ekonomi, sosial budaya, dan iptek. Ada yang mau tanyakan di sini? Ini gambar supermarket. Ini gambar apa ini? Ada Pokemon, ada gadget. Supermarket. Ini ada apa? Ada orang ngobrol. Ya langsung ya diskusi. Kalian tulis di kertas hasil diskusinya. Kemudian nanti salah satu maju ke depan untuk menjelaskan
sambil mengumpulkan hasilnya itu ya. Dengan dua kertas, Bu. Gak punya kertas, kasih temannya. Itu aja kertas. Gak apa-apa. Guru rekanku hilang, Bu. Bu, guru, Itu contohnya tuh dari kita apa dari Itu. kalian pilih salah satu gambar di sini. Oh, contohnya Kemudian dari pilih satu. ya. Beberapa gambar, kemudian ceritakan. Nanti dikasih lagi. Iya, iya. Kalian bisa pilih apa yang nanti market, apa yang berhubungan dengan ekonomi. supermarket? Gimana di sini kalau di sini bingung? Sudah. Ya, sambil cara aku kumpulkan ya. Gimana masyarakatnya? Gimana lagi? Nanti dibikinnya jadi bolong-bolong. Apa sambil dimakan, tapi setelah ibu selesai, kalian tanggung jawab di guru selanjutnya aja ya. Artinya tanggung jawab. Sudah ya? Sudah semuanya ya? Sambil dikasih apa pengaruhnya atau apa dampaknya. Gitu ya. Oke, sudah ya? Mungkin dari kelompok siapa dulu yang ingin menjelaskan maju ke depan? Kuning. Bentar, Bu. Kuning. Saya Bu. Bentar, Bu. Oke, siapa yang di sini? Ungu. Aziz. Nanti saya dapat peran nanti. Dapat boleh. Nanti saya dapat itu. Ini tim ungu mau menjelaskan nih. Tim ungu, tim janda ini mau menjelaskan. Oke, diperhatikan dulu ya sambil tulis-tulis itu tadi. Silakan. Ya, dari kelompok kami itu mendapat materi mengenai sosial budaya. Nah, dari kelompok kami itu mengambil contoh ini gambar ini. Aku yang ada tulisan aku. Nah, ini cosplay ini kan dari budaya luar terus diadopsi ke kita. Nah, kita itu juga memperingatinya setiap setahun sekali seperti itu. Nah, dari budaya sana itu menyebar dari mereka itu juga kita rasakan meskipun itu bukan budaya asli kita. Ini namanya cosplay. Kalian tahu bedanya cosplay sama cosplay? Kok masih olahraga? Nah, itu cosplay juga sama aja budaya. Ya, budaya musik tapi itu. Pengaruhnya bagi kita apa? Itu ada, kalau dari kita tuh ada pergeseran budaya Bu. Terus lunturnya nilai-nilai yang dulu kita punya, dulu kita miliki itu sekarang berganti jadi budaya orang lain. Ya, terus saya dari mana tadi? Jepang. Udah bertepuk tangan dong. Ayo. Kita selanjutnya tim apa? Oren, silakan. Ya saja maju. Kan aku maju terus, kan nilaiku bagus loh. Tidak apa-apa. Yuk, maju yuk. Udah ya, Pasti pengen nahan posisinya. Ya. Ini dari kelompok orange Bu pilih gambar supermarket kan kita ekonomi. Nah, kita nantinya itu kalau saat ini supermarket itu kan rata-rata orang sekarang itu milih supermarket karena nyaman, ada AC-nya, terus bisa milih sendiri. Rata-rata sekarang itu pedagang kecil, pedagang lokal, plus sama pasar itu kalah Bu. Jadi itu dampaknya itu Bu. Oh, itu pengaruhnya. Jadi setuju? Setuju. Setuju. Oke, beri tepuk tangan. Kemudian ada siapa? Oke, salah satu aja nggak apa-apa. Tadi dapat apa? Dapat permen. Lucu ya. Banget. Ini di kompak. Saya dapatnya itu kan, Bu. Iya, baik. Ambilnya gambar ini tadi teleponan antara Dudung dan Nining, Bu. Ya. Itu sama teleponan. Jadi kan kalau itu kan dampak positifnya nanti memudahkan komunikasi dengan pihak luar, Bu. Tapi ada juga
dampak negatifnya Bu, jadinya kita bukannya individualis kayak main gadget, terus misalnya temannya yang di sampingnya itu nanti dicuekin Bu karena fokus juga main sama temennya yang di luar atau sama pacarnya atau sama ibunya itu. Kayak korban ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Indi. Oke, benar banget. Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Tadi benar kata Aziz. Ada cosplay di sini, ada budaya Jepang tuh masuk, mudah masuk ke Indonesia. Jatuhnya apa? Kita malah nggak, bisa jadi kita nggak paham mengenai budaya kita sendiri. Kemudian ada ekonomi tadi, supermarket. Supermarket ini salah satu kemunculan perdagangan bebas. Produk-produk dari luar negeri itu mudah masuk ke Indonesia kan? Jatuhnya apa? Produk dalam negeri itu bagaimana? Tidak dapat tempat. Iya, tidak dapat tempat atau jadi turun pembeliannya, iya nggak? Tingkat pembeliannya jadi turun karena mereka lebih dari produk-produk luar. Kemudian kita ada komunikasi, kemudian komunikasi tadi. Contohnya kayak JDB ini punya keluarga di Korea kan, dia asli Korea. Dia komunikasi sama saudaranya di Korea itu karena ada kemudahan komunikasi tadi. Kemudian aspek lain apa sih? Ini tadi sudah dijelaskan, komunikasi, transportasi, dengan adanya pesawat itu kita bisa menjelajah dunia. Kemudian gaya hidup itu seperti apa? Kita jadi memiliki gaya hidup ke barat-baratan. Masih ingat gak? Ini kan anak SMA yang hits banget itu kan ya. Masih ingat gak kasusnya Alkarin itu? Oh tahu iya. Penuh dosa itu. Iya, pelaku. Kenapa itu dengan Alkarin kemarin? Penuh dosa Bu. Mereka hidupnya seperti Glamour. iya glamor, seperti Orang iya, tua. terkesan liberalisme. Western mereka tuh lebih ke barat-baratan. Ya, mereka lebih bebas, liberalisasi kan bebas. Ya, paham nggak gaya hidupnya seperti itu? Jadi mudah masuk itu karena apa sih? Ya itu karena akses internet itu. Mereka mudah mengakses bagaimana gaya hidupnya orang luar negeri di sana. Kemudian mereka tiru. Kemudian mode ini ada apa? Mode pakaian. Tahu nggak mode pakaian kimono? Tahu. Sekarang dipakai kan di Indonesia, padahal itu pakaian tradisional dari mana? Jepang. Masuk ke Indonesia. Begitu mudahnya. Kemudian makanan. Ada yang bisa menjelaskan makanan di sini? Burger. Iya, burger KFC, McD. Itu produknya mana itu McD? Amerika. Walaupun sekarang mereka punya menu baru dari khas Indonesia, apa itu? Ayam geprek. Meskipun ada unsur globalisasinya itu, dia masih mengambil unsur tradisionalnya dari Indonesia untuk menarik pembeli itu. Pengaruhnya itu tadi sudah dijelaskan. Adanya pelaku perdagangan bebas, perekonomian, mekanisme pasar. Kemudian dampak positifnya, negatifnya apa? Maraknya kejahatan pembobolan rekening bank. Karena tadi peredaran uang secara langsung tanpa batas negara. Sekarang kan peredaran uang sudah mudah ya lewat ATM, secara online gitu. Tapi jatuhnya apa? Secara negatifnya itu ya maraknya kejahatan pembobolan secara online juga. Kemudian kebebasan gerak para pekerja. Dengan adanya globalisasi ini, pekerja di Indonesia itu bisa kerja di mana? Di luar negeri. Luar negeri juga bisa kerja di sini. Tapi dampaknya apa? Negatifnya. Iya, persaingan semakin ketat. Bisa jadi kita nggak ada tempat buat kita masuk ke lapangan kerja itu karena kita tidak memiliki skill yang memadai. Kemudian sosial budaya, nilai asing mudah masuk tadi ya. Minat pada budaya lokal menurun, itu dampak negatifnya. Semangat gotong royong juga, nilai-nilai keagamaan berkurang. Kemudian bidang iptek tadi memunculkan kesadaran pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan. Informasi dan komunikasi mudah, tapi menjadikan masyarakat yang individualis. Sebenarnya
Globalisasi ini memiliki peluang kalau kita menyikapinya dengan bijak. Pertama ada pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas ini, tadi perdagangan bisa masuk ekspor impor dengan mudah. Tapi kemudian lapangan kerja juga bisa meningkat, kita bisa kerja di sana. Pendapatan negara otomatis kalau kita bisa kerja di sana, otomatis bagaimana pendapatan negara? Meningkat juga. Karena adanya perdagangan bebas tadi, produk luar masuk ke sini, pendapatan negara meningkat, ekspor juga sangat mudah. Tapi kalau kita tidak menyikapinya dengan benar, ini menjadi tantangan bagi kita, tantangan globalisasi. Pasar bebas yang timpang. Mengapa pasar bebas yang timpang? Menjadi tantangan. Tumpang tindih antara dalam lokal dengan saingan tadi. Benar sekali. Benar sekali. Jadi dalam negeri itu sama luar negeri itu jadi saingnya, kemudian jadi timpang, kita jadi kalah. Kemudian kaum buruh tertekan. Gimana Mas Musti, kenapa kaum buruh tertekan? Soalnya kualitasnya rata-rata kalau sekarang masih baik yang luar negeri Bu daripada yang Betul sekali. Kemudian pengusaha kecil terancam, kemudian ada pengangguran. Kenapa pengangguran? Ya sudah, adanya pengangguran. Ya, karena sekarang tuh di Indonesia kalau mereka lebih banyak tuh. Karena peluang apa ya, peluang kerja itu tidak apa ya, tidak banyak. Perusahaan-perusahaan besar itu malah biasanya mengambil dari luar. Iya betul sekali, beri tepuk tangan. Jadi itu mengapa kita hari ini perlu sekali belajar globalisasi agar kita tahu bagaimana tantangannya, bagaimana peluangnya. Pemerintah dan kita sebagai rakyat harus sama-sama bekerja sama untuk menghadapi globalisasi ini. Tadi siapa ya yang menjadi perwakilan di sini? Aku tidak pernah gitu. Oke, silakan. Kalian pilih salah satu dari ini. Salah satu dari ini tuh ada hadiahnya. Oh, yes. Apa yang Bu? Salah satu ya. Udah dapat jodohnya dulu. Yang mana yang mana? Kamu gak beda besok. Yang mana dulu? Nomor 1. Oke, Ini nomor jadi satu. juara. Nomor satu. Dapat kuota. Ya, sisa Bu. Ya, yang beruntung dapat Kuota. Ike, yang beruntung aja ya. Tapi jangan khawatir. Hari ini pelajaran kita selesai. Besok kita ketemu lagi. Sudah di THR lagi. Ada yang mau ditanyakan di sini? Iya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Beneran serius gak ada yang ditanyakan? Oke, Ibu mau minta salah satu kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, Dek Debi biasanya. Saya sih Bu. Dek Debi Suka ya. nanti dapat itu lagi hadiah lagi di sini masih banyak. Ibu jualan pulsa yang berbulan ya Bu. Coba silakan. Kesimpulannya, jadi kita harus bisa menyikapi globalisasi dengan bijak. Ya, dengan bijak. Aspek-aspek globalisasi bagaimana? Dengan tadi globalisasi masuk aspek ekonomi, aspek iptek, kemudian sosial budaya. Jadi tidak semua budaya dari kita bisa menerima budaya dari luar. Kita juga harus mempertahankan budaya dari Indonesia sendiri. Oke, tepuk dong. Yeay. Oke, terima kasih ya. Ibu sangat bahagia masuk kelas di sini. Yeah. Saya juga Dibanding kelas mau. yang lain itu lebih bahagia lagi maksudnya. Mau lagi? Ada yang mau lagi? Superman. Pernah? Ya udah diambil satu di sini. Tadi udah ya? Ambil satu aja. Yang Bu, lain enggak udah sehat Bu, dapet. bikin gitu pas Bu. Oke, udah ya. Oke, terima kasih. Cukup untuk pelajaran hari ini. Tadi benar sekali sudah disimpulkan aspek-aspek globalisasi itu ada aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya yang sudah dicontohkan tadi. Ada supermarket, ada peluang bebas, ada komunikasi yang mudah, gadget. Kemudian tadi ada gaya hidup juga, bagaimana. Kemudian pengaruhnya ada dampak positif dan negatif. Kita harus menyikapinya dengan baik. Oke, cukup. Selanjutnya kalian juga harus semangat ya di pembelajaran yang lain ya. Jangan cuma ibu aja ya. Oke, sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.